Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam menunjukkan pukul 9 karena aku masih belum ngantuk, masih ada sisa tenaga. Jadi aku berniat untuk bersih-bersih dapur. Nah, sambil bersih-bersih dapur, aku sambil share ke kalian ya. Jadi supaya aku bikin videonya itu lebih semangat ya teman-teman kalau ditemenin sama kalian saat beberes rumah. Ya enggak sih? Jadi ini aku lagi bersih-bersih dapur ya teman-teman, karena dapur aku ini udah lama nggak dibersihin ya. Kayak toples-toples bumbu ini udah lama aku nggak bersihin. Ini aslinya kotor ya teman-teman, cuman nggak terlalu terlihat aja debu-debunya. Nah, ini aku mau bersihin pakai kanebo yang udah aku basahin supaya debu-debu yang ada di toples ini hilang. Jadi entah kenapa aku kepikiran untuk makeover dapur ya teman-teman. Jadi aku pengen ubah suasana dapur. Jadi seperti apa nanti dapur barunya, suasana barunya nanti lihat aja ya teman-teman. Ikutin terus video aku ya. Please nontonnya jangan di skip-skip ya temen. Terima kasih. Nah, ini aku lagi nyuci keranjang bekas rak bumbu ya teman-teman. Ini juga kotor karena kayak bekas gula ataupun kopi yang kena ke bagian ranjangnya ya teman-teman. Nah, ini aku udah selesai nyuci. Ini aku lanjut mau nyuciin pisau ya teman-teman. Nah, ini tempat pisaunya ini kebetulan kotor juga, kena buah naga dan kotoran lainnya. Ini aku mau sikat-sikat aja supaya bersih. Jadi aku udah lama banget ya teman-teman kayaknya enggak bersih-bersih dapur. Jadi tuh biasanya aku cuman masak, selesai masak cuman beresin bagian wastafel, nyuci piring, dan setelah itu aku kadang lupa untuk menyuci-nyuci peralatan dapur aku seperti kayak pisau dan sebagainya. Dan di sini juga aku menyuci kayak peralatan masak aku kayak sutil-sutil ini kotor banget ya teman-teman bagian tengahnya. Nah, aku lupa nunjukin ke kalian gimana kotornya. Jadi kalau tempat yang seperti ini biasanya rawan kotor ya teman-teman, karena dia kayak airnya ngendap di situ, akhirnya kayak berlumut ataupun kena minyak bisa jadi ya teman-teman. Dan ini harus rajin untuk dicuci dan terhindar dari debu-debu. Oh ya teman-teman, untuk kalian yang selalu ngikutin video aku dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Semoga video aku selalu menginspirasi ya teman-teman. Di sini aku bikin video nggak ada niatan untuk pamer ataupun ria terhadap kalian ya teman-teman, nggak ada, karena di sini aku hanya berbagi tips, bikin konten supaya kita lebih rajin lagi dalam bebenah rumah. Oh ya teman-teman, selama aku bikin video, maaf banget kalau seandainya ada kata-kata aku ataupun ucapan aku yang kurang berkenan atau kurang pas di hati kalian. Aku mohon maaf ya teman-teman yang sebesar-besarnya. Semoga video-video yang aku kasih ke kalian itu video yang menginspirasi ya, untuk lebih semangat lagi dalam bebenah ataupun beberes rumah. Nah, ini balik lagi ke video. Nah, ini aku lagi bersihin bagian bawah kitchen set. Nah, ini biasanya cuman aku taruh kayak bunga-bunga juntai gini aja ya teman-teman. Aku nggak naruh yang aneh-aneh karena kayak kurang menarik aja gitu dan jelek kayaknya kalau ini ditaruhin kayak gelas-gelas atau sebagainya. Nah, ini aku bersihin kitchen set bagian bawahnya. Ini yang ada di atas kompor ya teman-teman. Ini sering banget berminyak ya teman-teman, dan ini harus rajin dibersihin minimal ya 3 atau 4 hari sekali, karena uap dari sisa masakan itu biasanya nempel di situ ya teman-teman. Dan ini aku cuma sikat-sikat aja pakai spons yang udah aku kasih sabun sanglet sebelumnya. Nah, ini yang di atas kompor ini aku mau coba meletakkan bumbu dapur teman-teman, karena ini aku belum pernah coba sebelumnya. Karena pingin mengubah suasana dapur yang baru, ini aku mau coba bumbu dapurnya aja yang aku taruh di sini. Semoga cocok aja gitu teman, semoga lebih rapi gitu, karena pingin mengubah suasana dapur ya teman-teman. Kan biasanya ini bumbu dapur aku letakin di sebelah piring ya teman-teman. Ini aku pengen terlihat lebih lega aja supaya lebih ada suasana baru ya gitu ya teman-teman di bagian dapur aku. Ini pas aku lagi beres-beres rak bekas bumbu dapurnya diminta anak aku. Nah, ini aku lagi mindahin sendok ya teman-teman, yang tadinya aku taruh di bagian gelas. Ini aku mau
taruh di sebelah piring-piringnya teman. Ini sebelum aku ubah letaknya, ini aku mau coba cuci dulu karena ini bagian pipa-pipa untuk naruh sendoknya ini sepertinya kotor ya teman-teman, dan ini berminyak, terus ada lumut-lumutnya sedikit, tapi nggak banyak juga sih teman-teman. Dan ini aku mau cuci supaya lebih bersih aja. Teman-teman gimana nih di rumah, udah dibersih-bersihin belum dapurnya? Lebih semangat lagi ya teman-teman dalam bebenah rumah, bebersih rumah, karena kebersihan itu sebagian dari iman kan teman-teman. Nah ini aku lagi sikat-sikat supaya lebih bersih aja semuanya peralatannya, supaya lebih baru gitu aja. Ini maaf banget ya teman-teman, sendok aku pada nggak jelas, ada yang warna emas, ada yang sendok biasa. Ini sebenarnya semalam aku beli sendok emasnya lumayan banyak, cuman pada hilang ya teman-teman. Nah, anak aku kalau bawa bekal ke sekolah ini maunya sendok emas, dan setiap bawa bekal itu sering hilang, jadi tinggal beberapa sendok emas aja. Nanti kalau ada rezeki mau beli sendok yang baru. Nah aku kalau tempat sendok ini tempatnya seperti ini ya teman-teman, kayak pipa-pipa dipotong-potong gitu, terus ditancepin di bagian kayu. Nah kayunya seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau kalian ada yang mau, link pembelian tempat sendoknya aku cantumin di deskripsi ya teman-teman. Ini modelnya copot-copot kayak gini supaya kita lebih gampang aja ngebersihinnya. Emang dari sananya modelnya seperti ini ya teman-teman. Emang nggak dilem, emang sengaja sama dia tuh nggak dilem karena supaya lebih gampang aja dalam pembersihannya. Nah modelnya tuh seperti ini, pipa-pipa sendoknya, tapi ada kayak gambar sendok-sendoknya gitu ya teman-teman. Jadi kita tahu di mana letak sendok garpu, sendok makan, sumpit, dan yang lainnya. Nah ini seperti ini tempat penyimpanannya. Ini sendok aku belang-belang, aduh nggak apa-apa ya teman-teman, dimaklumin aja. Nah aku tuh orangnya suka banget ngubah-ngubah suasana rumah ya teman-teman. Enggak di dapur aja sih, aku suka ngubah-ngubah suasana dapur, kayak di ruang tamu atau di kamar itu aku sering banget ngubah-ngubah posisi ruangannya. Ya kalau ruangannya memungkinkan pasti aku ubah ya teman-teman, kalau nggak memungkinkan ya nggak aku ubah. Contohnya kayak ya mungkin di kamar ya, karena tempatnya terbatas. Kalau kamar ini lebih nggak bisa diubah, nggak bisa diapa-apain ya teman-teman, karena ruangannya sangat sempit. Tapi kalau kayak dapur, ruang tamu itu biasanya aku kadang suka tatanannya aku ubah-ubah gitu. Nah ini aku coba mau bersihin kompor. Kebetulan kompor juga udah berapa hari nggak dibersihin. Ini bagian bawah kompornya ini sangat kotor ya teman-teman. Sebelum kompor ini aku mau bersihin well foamnya dulu yang ada di belakang kompor. Nah ini biasanya well foam suka banget kecipratan minyak goreng atau masakan yang lagi kita masak, yang dia nyiprat-nyiprat itu ke bagian temboknya, kena well foamnya. Dan ini well foamnya enggak meleleh ya teman-teman kalau kena minyak panas, tapi dia itu nggak bisa kena kayak benda panas ya teman-teman, kayak wajan yang panas ataupun pokoknya benda-benda yang panas dia nggak bisa, dan itu bisa bikin dia meleleh. Tapi kalau minyak panas dia kuat ya teman-teman. Nah ini aku lagi bersihin kompor yang bagian atas, juga kompor yang bagian bawah. Ini mau aku bersihin, lumayan kotor, kena minyak ya teman-teman. Tumpahan minyak yang dari kita masak itu kelihatan kotor banget ya teman-teman. Nah ini aku mau bersihin pakai sabun aja sih, sabun biasa, sabun sanglet. Tempat kalian gimana nih teman-teman, di bawah kompornya rajin nggak untuk dibersihin? Kalau buat teman-teman yang belum bersihin, yuk mulai dari sekarang dibersihin dulu supaya nanti kotorannya itu nggak terlalu menumpuk ya teman-teman. Lebih semangat lagi dalam bebenah ya teman-teman. Yuk teman-teman yang lagi beberes rumah, sini aku temenin sambil beberes supaya lebih nggak berasa aja beberes rumahnya yang sebenarnya itu numpuk banget dan bikin pegel tentunya. Tapi semoga dengan video yang aku bikin ini bisa nemenin kalian dalam bebenah rumah. Nah ini aku lagi nyuci tungku kompornya, ini kotor. Nah ini aku mau cuci dulu karena bekas minyak ya teman-teman. Nah ini di atas kompor ini ada makanan yang udah aku masak.
Ini ada nasi, ada gulai ikan tongkol campur tahu. Nah ini alhamdulillah aku pekerjaannya udah selesai, tapi pas lagi beberes anak aku ngerengek minta digendong, dan akhirnya aku bikin video sambil gendong dong teman-teman. Ini lumayan pegel ya teman-teman, karena seperti yang teman-teman lihat, ini cucian piring aku kan nyudut ya teman-teman. Ini bikin pinggang aku lumayan pegel. Buat kalian yang pengen tahu kenapa tempat cucian piring aku di sudut, ini udah aku jelasin di room tour aku ya teman-teman, silahkan cek di video aku yang bagian room tour. Nah ini alhamdulillah udah selesai beres rumahnya. Nah ini penampakannya setelah dibersihin. Terima kasih, sampai jumpa, jangan lupa subscribe, dadah.